Jadi awalnya itu kan kita biasanya podcast RBL gitu ya, bisa ditanya di YouTube, di TikTok. Nah waktu itu ada satu narasumber kita datang dengan kisahnya yang pas saya dengar tuh juga kaget gitu ya, bahwa seorang anak wanita yang hidupnya normal-normal aja dengan ayah yang bekerja bertanggung jawab gitu, tiba-tiba memergoki ayahnya itu lagi berhubungan dengan pelakor gitu. Situ saya kaget pas dengar ceritanya kan, dan akhirnya pas dia tanya ke ayahnya pun ayahnya malah lempar kuasop dan disundut rokok gitu. Saya makin kaget lagi kan, dan dia menceritakan itu dengan masih sangat apa ya, Emosional. masih sangat emosi gitu, emosional gitu. Nah, akhirnya terus bercerita sampai akhirnya waktu itu saya bingung namain apa gitu. Namain apa ya? Karena ini bukan hanya pelakor, tapi si pelakor itu justru menggunakan sihir juga yang untuk menghancurkan si keluarganya Vita gitu. Dalam arti bukan menghancurkan ya. Dalam arti kalau dari sudut pandang Vita ya untuk keinginan-keinginannya. Akhirnya kita namakan sihir pelakor di RCL. Nah, ketika itu viral, waktu itu Pak Parwes ngobrol gitu, tertarik sama kisah sihir pelakor ini. Udah akhirnya sejalan dengan visi misi bahwa kalau di RCL itu biasanya cita-cita yang kita angkat nggak pengen hanya hiburan aja, tapi ada nilai edukasi di dalamnya, bahwa ternyata sebuah hubungan itu, rumah tangga ketika rusak, ketika hancur, korbannya itu sangat banyak dan tidak selesai dalam waktu yang singkat. Pas diskusi maksudnya aku harus menerima atau enggak? Ya terus atau kalau misalnya ini gimana cara actingnya atau misalnya Pastinya kakak aku tuh selalu support aku dalam hal apapun itu. Jadi pas dia tahu aku dapat tawaran film ini dan aku akan memerankan si PU dari film ini, pasti dia supportive banget. Beban nggak sih buat jadi pemeran utama gitu? Apa? Beban nggak jadi pemeran utama? Lumayan, apalagi ini film horor pertama aku dan terakhir aku main film layar lebar itu sekitar 5-6 tahun lalu, dimana aku tuh masih kecil banget, dan ini juga tanggung jawabnya beda lagi dari film-film sebelumnya. Balik ke adegan kesurupan, mungkin di setnya kayak gimana? Mencari tahunya seperti apa gitu adegan kesurupan? Jadi kita ada kelas workshop khusus untuk bagian aku adegan kesurupan. Terus juga aku banyak nonton film-film horor dari luar, film-film horor Indo. Terus aku juga lihat orang tuh kalau kesurupan gimana sih bentuknya. Terus juga aku dan coach Kak Putri dan Kak Ijul, kita cari suara khusus di film ini buat apa ya yang paling bikin suara kesurupan aku beda dari film-film lain. Jadi itu yang bikin kita riset lumayan lama. Yang jadi sosok ayah sama ibunya siapa di sini? Om Fatih Mukhtar sama Tante Marcella Zalian. Bangun chemistry sama mereka gimana mungkin? Bangun chemistry-nya alhamdulillah gampang. Kita juga dikasih waktu banyak sama Star Vision untuk reading ber-4. Terus kita dikasih family day di mana kita jalan-jalan bener-bener layaknya keluarga kandung, dan mereka sangat welcome dan sangat hangat sih. Jadi aku juga ngobrolnya sama mereka enak. Kalau sama Asmara Abigail mungkin seperti apa? Sama Kak Asmara dari awal aku ketemu reading itu kita udah lumayan ngobrol, dan surprisingly aku sama Kak Asmara obrolannya masuk banget kalau kita ngobrolin sesuatu. Terus juga Kak Asmara tuh salah satu role model aku, kayak keren banget, aku look up banget ke dia juga. waktu bisa ceritain nggak sih selama syuting ada keseruan terus, atau mungkin untuk diceritain nggak sih waktu kamu di sling itu, syuting sling itu seperti apa? Nah itu kan kayaknya kamu digantung terus kebalik gitu ya? Adegan pas aku di sling itu emang lumayan menarik banget, malah itu salah satu highlight dari syutingnya. Itu kita seharian khusus hari itu tuh syuting buat adegan berat kayak kesurupan. Terus juga itu aku make up-nya bener-bener di make up, aku pakai soft lens merah gede banget sampai mata aku berhari-hari tuh gak hilang-hilang merahnya. Terus pas di sling itu kita latihan dulu 2 kali, terus kita baru take. Nah kan kalau take kan angle-nya beda-beda ya, gak cuma dari satu angle doang. Jadi aku bisa bilang aku mungkin 10 kali dibolak-balik selama proses syuting. Waduh, badan kamu gimana tuh, nggak sakit-sakit? Enggak, alhamdulillah. Aku
nggak merasakan pusing atau mual atau enak gitu. Dan aku happy sih ngejalaninnya, jadi mungkin nggak beban gitu. Tapi sebelumnya kamu tahu bahwa kamu akan ada adegan di mana? Tahu, dan itu yang malah itu salah satu yang bikin aku tertarik dengan film ini, karena aku kan nggak pernah dibolak-balikin kan. Terus juga aku pas workshop sling itu kayak, ih seru banget. Apa yang kamu suka di atas pas lihat lagi? Apa ya, mungkin rasanya pas dibalik gitu kayak seru banget, geli banget gitu. Kamu nggak ketakutan tuh akan ada cedera atau apa? Enggak. Oke. Aku percaya sama Star Vision pasti nge-provide yang terbaik buat kita. Oke. Saya boleh tahu nggak sih kenapa kamu mau mengambil peran ini gitu sebagai kayak mungkin debut akting utama kamu gitu ya? Menurut aku ini kesempatan luar biasa yang gak mungkin aku lewatkan, dan juga setelah aku riset tentang ceritanya, aku nonton podcastnya RJL5, aku merasa ini film yang sangat beda, dan nanti kalau ada nonton itu pasti ikutan kesel, ikutan sedih, karena ini beda banget. Dan ini gak cuma horor-horor yang tiba-tiba nanti ada setan, tiba-tiba apa jump scare, enggak, tapi ini lebih ke drama keluarga yang maknanya banyak banget. Oke, satu lagi ya. Kan kamu tadi di preskon bilang kamu tuh suka film horor. Yeah. Saya boleh tahu dong referensi film-film horor kamu seperti apa? Oke. Ini Indonesia atau luar? Boleh apa aja sih? Oke. Kalau Indonesia aku suka banget film Keramat 1. Keramat 1 tuh salah satu film yang lumayan bikin aku deg-degan nontonnya. Terus juga aku suka banget Conjuring yang pertama. Sama terakhir film horor yang aku suka tuh namanya Hereditary. Ini kayak lebih ke horror thriller gitu, tapi aku suka. Apa sih yang membuat kamu suka sama film horor? Ini kali ya, euforia, adegan deg-degannya yang bikin kita tegang gitu. Sekarang satu lagi, apa bedanya dengan nonton film horor sama akhirnya main film horor? Kita lebih tahu proses dan betapa susahnya dan serunya perjuangan untuk membuat sebuah film, sebuah karya, dan jadi lebih apa ya? Jadi lebih punya pengetahuan banyak sih. Ketagihan nggak? Hah? Ketagihan nggak? Ketagihan. Tadi udah terangkan sedikit. Horor bukan my favorite, tapi ini kenapa saya suka dari ceritanya karena ditawarkannya memang yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang menarik, satu reality yang menjadi nyata, orang yang masih ada dalam bahasa cerita, dan dramanya lebih besar. Itu jadi tantangan buat saya pribadi. Kalau itu cuma dari dengar-dengar dari teman-teman aja ya yang pernah merasakan rasa di PLFK itu segala macam udah ada di lingkungan sekitar kita, udah dari kecil, jadi banyak cerita-cerita itu udah nggak asing sebenarnya. Jadi kemungkinan ini akan dimakan sama masyarakat bahwa cerita ini bukan hal yang biasa, bukan tabu lagi di Indonesia, di negara kita. Jadi mudah-mudahan sih orang tertarik untuk nonton dan terhibur di film ini. Yang mana aja lah rezeki itu ditolak. Kalau untuk film saya lebih senang. Kenapa boleh? Satu persiapannya, satu kedua juga apa ya, memainkannya juga lebih total. Jadi gue juga punya pribadi bisa memilah bahwa itu bisa sama film itu berbeda. Dalam persiapan itu, setelah gue harus prepare yang terbaik gitu, karena sangat berbeda. Dan banyak ngobrol sama Mas Bobi juga, Mas Bobi juga aware bahwa actingnya sedikit harus dimoles karena beda, terus balik lagi ke dulu ya, katanya oke. Jadi ya tentunya semoga hasilnya bisa memuaskan. Perbedaan yang mencolok antara film dan sinetron itu apa sih Mas? Perbedaannya kalau film itu baca skenario hari ini mulai hari pertama, syutingnya sebulan depan. Kalau sinetron hari ini terima skenario, ntar malam syuting ya, lagi sekalian. Itu doang perbedaannya. Pasti jauh lah ya, pasti dalam persiapan segala macam. Cuman ya itulah punya market masing-masing. Saya menghargai kedua industri ini.
dua-duanya saya grow up bareng ya. Film sama sinetron tadi saya sangat Nah Satir, tapi ini kan tadi bilang comeback lagi setelah 10 tahun ya. Nah 10 tahun ini memang di layar kaca aja, nggak kemana-mana atau seperti apa sih? ya betul di layar kaca aja. Betah banget kayaknya di layar. Iya kebetulan rating terus jadi mau beli kemana-mana sama produsernya. Iya. Jalanan saya sinetron perjalanan langit terus love story semuanya di satu jadi dan bisa kemana-mana aja gitu udah di lock aja di lokasi syuting. Tapi justru jadi nggak ada rasa bosan gitu Mas Fatir. 10 tahun itu stuck di situ aja gitu kan. Semua teman-teman yang aktor film semuanya kalau ketemu bosen. Gue punya mainan buat ngilangin bosen namanya alat penunggu syuting. Apa tuh? Gue suka basketball. Oh. Terus di sisi dalam waktu ada break dikit gue bisa lari ke Pelabuhan Ratu untuk surfing. Karena nggak begitu jauh sekarang ada tol. Jadi dalam waktu 2 jam gue udah bisa di laut, bisa refresh. Besok paginya balik syuting udah nyaman lagi, udah refresh. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi harus bikin nyaman. Kalau nggak emang boring. Tahun-tahun gitu berribu-ribu episode. Mas mengidolakan apa maksudnya suka dengan olahraga skateboard itu kan salah satu olahraga ekstrim gitu. Iya. Surfing juga ya, mungkin surfing juga. Dengan usia yang Gitu dah. Kalau masalah usia saya memulainya dari belia. Jadi untuk berhenti itu susah. Untuk melupakan itu susah udah kayak bagian hidup gitu. Walaupun cederanya udah banyak banget. Gitu. Tapi kalau untuk kalau dibilang ekstrim, saya nggak bilang itu olahraga ekstrim. Kalau lakukannya dengan benar, step by step, nggak berasa gerusu. Buktinya sekarang yang juara dunia juga anak kecil. Jadi emang sebenarnya aman, cuman bukan ekstrim banget. Iya. Yang cedera apa aja tuh? Juga naik ojek di jalan, kalau ditabrakan atau apa kan. Cedera terparah. Apa yang parah ya? Kayaknya paragliding dia jatuh dari ketinggian ya, dari paralayang terus Paralayang. patah punggung ya lupa. Itu ya banyak kan sih patah-patah. Terus 9 kali. Enggak, 9 kali patah-patahnya. Enggak kapok tuh Mas. Operasi udah di mana-mana. Itu Ini dari baru Desember kemarin. itu dari 3 olahraga itu tuh Mas, dari skateboard, surfing sama udara, paralayang. darat, laut. Oh. Jadi Trimatra. Oke.